Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladi wa dzurriyyati wa jannati usairil awliya wa syahadatul salihin wa jil malaikati muqarrabin usun khazza zaman wa amirul mu'minin hadza Muhammad badun fi dairati bani masmal hadruti abina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa usulina fa silsilatina wa dzurriyyatina khususan ahli kubur minhum semal hadruti ustadina wa masyayikhina khususan syekh Sultan Asrul Jasari Malang wa syekh Muhaddikan Mantan wa syekh Mursam Jambi wa syekh Ahmad Syekhuddin Bangsri Blitar wa syekh Taufikul Hakim Bangsri Jepara wa syekh Ferozi Afik Rabi' Yogyakarta wa syekh Syarif Sultan Dukuwan Banyumas wa nausan mu'alif hadzal kitab Syekh Muhammad Al-Fadhil Syekh Masyayikha Masyimilam Tasisilatim wa Dzurriyyatim radhiyallahu anhum manafa'allahu bihim wa bi barakati mawsurahim anwarihim wa anfidul malik qadaya hajatina wa hajatikum min khawaijid dunya wal akhirah wa jami' ahli al-mahdaru salam dukuwan Allahumma hab lana ilman nafi'an Allahumma ja'alna Allahumma sahhil umurana wa khasir syaulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif fi kitabihi wa nafanallahu bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin. Kalau patusaken asbak kan. Lajengaken halaman 23 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi? Fayakunu mongko ono hadhihi salah satu opo hadhihi salah satu ikilah piro-piro telu iku wajibatun minangka kewajiban jadi sebuah kewajiban ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf min zakarin bayani saking wong lanang saking mukallaf lanang wa unsa lan mukallaf wadon. Orang-orang mukallaf itu orang-orang yang kemarin diterangkan orang yang mulai dibebani syariat. Mukallaf itu jenis yang dibebani syariat. Jadi orang yang mukallaf itu ikhtilaf dengan mukallaf itu beda kan. Kalau ikhtilaf itu perbedaan, kalau mukallaf itu adalah dibebani syariat. Nah, yang dibebani syariat itu hanya jin dan manusia, ya. Hanya jin dan manusia. Nah, sementara jenis lainnya seperti malaikat, hewan itu tidak dibebani syariat. Artinya tidak diwajibkan untuk sholat, puasa dan sebagainya, haji dan sebagainya. Itu hanya jin dan manusia. Malaikat itu tidak tergolong makhluk yang mukallaf. Nah, mukallaf ini kemarin sudah diitukan, bisa dikelompokkan sebetulnya. Pertama, dia itu orangnya sudah baligh baik baligh secara fisiologi yang artinya dia sudah dewasa, sudah pernah mimpi indah, sudah haid, maupun baligh bimana psikologis dia rasyid, artinya tidak autis atau tidak pikun. Nah, orang yang autis dan yang pikun yang mereka akalnya tidak sempurna, mereka tidak dibebani hukum syariat. Tetapi ketika akal mereka sudah sempurna, kadang pikun atau autis itu kadang ya pasang surut gitu loh. Kadang enggak sadar, kadang sampai kejang sawan itu loh, kejang gitu. Berarti enggak wajib sholat gitu loh. Tapi ketika dia dalam kondisi yang akalnya sempurna, kadang pikun juga begitu, kadang ingat, kadang enggak begitu. Ketika dia ingat penuh seutuhnya, maka kewajiban syariat kembali
melekat pada dirinya. Kayak orang gila lah, orang gila kan nggak wajib sholat, tapi ketika dia sadar ya wajib sholat. Kambuh lagi gilanya ya nggak wajib sholatnya. Lah permasalahannya apakah orang yang begitu harus dikodok sholatnya? Ya sebetulnya kalau dia tidak memenuhi syarat mukallaf ya dia tidak wajib kodok. Tapi kalau lebih amannya dikodok nggak masalah. Tapi kalau dia gilanya sampai menaun 3 tahun, setahun ngodokinya terlalu banyak, ya mending ditaubati sajalah. Minta ampun kepada Allah, minta keringanan karena bagaimanapun dia kondisinya sedang tidak mukallaf, tidak dibebani hukum syariat. Kemudian indranya ini lengkap gitu loh. Orang yang mukallaf yang dibebani hukum Islam itu indranya lengkap. Enggak kan, Mbak? Lampunya dihidupkan ben padang. Itu kan kitabnya kecil banget. Memiliki indranya ini lengkap. Jadi perbedaan mukallaf dibeban antara kalian orang yang lengkap indranya dengan orang yang bisu. Mohon maaf ya. Orang bisu itu biasanya juga tunarungu. Ya, tunarungu berarti apa? Ya, tidak bisa mendengar. Maka perbedaan tetap dibedakan. Kamu lebih bertanggung jawab, lebih berat bebanmu yang sempurna timbang orang yang tunarungu. Karena mereka nggak bisa dengar. Itu ngomong apa ustadznya? Nulis karena udah diajari ABC dia nggak bisa, nggak tahu ya susah. Maka tetap agama itu adil, nggak bisa disemrambah ya. Semuanya sama, ndak. Dan jadi orang yang mukallaf itu wajib memiliki indra, panca indranya itu lengkap. Artinya walaupun hanya pendengaran dan penglihatan saja dia udah cukup. Jadi kalau dia orangnya kok mungkin memiliki kecacatan ya, sifatnya mungkin tangannya, kakinya nggak bisa, itu tetap wajib tetap di mukallaf. Tapi kalau dia buta, tidak bisa melihat, nah, itu lain ceritanya, itu lain khususnya karena terkait dengan transmisi informasi agama. Intinya mukallaf itu adalah orang itu menerima agama, dibebani agama. Kemudian lagi syaratnya mukallaf itu ada lagi yang kemarin lupa saya sampaikan, bahwasanya orang yang mukallaf itu harus sudah pernah mendengar agama Islam, Kang. Jadi kita jangan terlalu memaksakan diri. Itu gimana, kita galau gitu ya, gimana nasibnya saudara-saudara kita di Papua sana, di pedalaman, kemudian mungkin di Sumatera, mungkin di Kalimantan yang belum pernah mendengar syariat Islam, yang mereka tidak dibebani, belum pernah dengar dakwah Islam gitu loh. Kalau sudah pernah mendengar dakwah, mereka mulai dibebani syariat gitu loh, mulai dimukallafkan. Nah, gitu. Dan itu pun la ikraha fiddin, nggak boleh dipaksa agama Islam karena kaitannya dengan hidayah. Nah ini harus, jadi dakwah Islam itu harus sampai kepadanya, itu syarat mukallaf. Maka ketika mbahmu yang dulu ngajinya mungkin cuma masa kecil dan kemudian masa perang, mereka agamanya kurang begitu paham, ya harus kalian maklumi karena keadaan waktu itu memang sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Beda dengan kalian hari ini yang full waktunya bisa untuk belajar, bisa untuk ngaji, itu beda. Jadi sekali lagi nanti ketika kalian jadi tokoh di masyarakat, jangan menjadi orang yang yang zalim lah, menghukumi seorang itu dengan kemampuanmu, dengan kekuatanmu. Ngukur wong kowe nganggo awakmu kuwi ya salah. Ngukur kowe nganggo ukuran. Mengukur itu menggunakan ukuran, bukan menggunakan standarnya diri sendiri, bukan. Salah nanti. Nah, oleh sebab itu, anak kecil walaupun dia itu sudah tamyiz ya, anak kecil yang sudah tamyiz berarti ciri-ciri tamyiz itu ngapa? Ada yang mengatakan tamyiz itu ciri-cirinya sudah bisa wawik sendiri, bisa istinja sendiri. Itu udah tengere tamyiz. Tapi belum balik. Ya, tamyiz. Kemudian anak tamyiz itu ya, berarti ya diva itu, kalau diva itu sudah tamyiz, diva. Nah, Arya aja belum tamyiz, Mbak. Arya belum tamyiz. Gawe duit 1.000, beli lato-lato ya, sing regane paling 5.000 dijujuli sewuan 10 ki seneng banget. Wah, uang satu kok bisa jadi 10 ya gitu. Dia masih belum tamyiz, enggak ngerti duit lah intinya. Nah itu makanya kalau yang nunggu DS saya pesani kalau sekelas Arya ke bawah kayak Ica, kemudian siapa lagi, itu enggak sah jual beli. Mbak, beli gitu enggak sah. Ya, enggak sah, urung gue kok, urung mudeng kok. Kecuali dia bawa walinya, bawa Mbak Nina, bawa Mbak Nurul, itu baru boleh. Ini harus kalian pahami, sing warung ya, anggaran bocah cilik utawa wong pikun. Ini mangkat maring warung bisa, baline kelalen dalan baline kan ada yang begitu.
Ninine maring warung baline kesasar hilang ninine. Banyak yang begitu. Nah, dan orang yang tidak memiliki indera mata dan indera telinga, kemudian belum terjangkau dakwah Islam, ini tidak dikategorikan sebagai mukallaf, orang yang dibebani syariat. Dan tidak ada tuntutan atas ibadah. Tidak ada tuntutan ibadah atas mereka, itu tidak ada. Tidak ada tuntutan ibadah. Ini bisa dibuka di Tahqiqil Maqam. Ya, kitab Tahqiqil Maqam itu halaman 222. Enggak, Kang? Lanjut. Li'anna ma krana sak temene perkara ya ta waqafu kang kandhek alaihi ing atase ma apa alwajibu perkara kang wajib. Iku yakunu ana apa ma iku wajiban dadi perkara kang wajib. Bal tetapine qala dawuh sapa Imamu Haramaini sapa Imamul Harami qala wis dawuh sapa Imamul Haramaini Imam Haramain. Nah, yang dimaksud Imam Haramain di sini adalah Syekh Abdul Malik bin Abdullah Al-Naisabur. Imam Abdul Malik bin Abdullah An-Naisabur. Ini lahirnya 419 Hijriah, wafatnya 478 Hijriah. Beliau ini dari abad ke-10, Hijriah. Kalau sekarang abad berapa? 14. Berarti 4 abad yang lalu, 400 tahun yang lalu beliau hidupnya. Ini juga bisa dilihat di kitab Tahqiqul Maqam halaman 22. Beliau menyatakan inna fahma hadhihi salasati sak temene mahami ikilah piro-piro telu. Inna fahma hadhihi salasati sak temene mahami ikilah piro-piro telu, maksudnya perkara wajib, muhal, jaiz. Hiya utawi telu iku nafsul akli kahanane akal. Itu memahami perkara yang wajib, jaiz dan mustahil ini sebuah normalnya orang yang sehat. Normalnya akal yang sehat begitu loh. Faman mongko utawi sapane wong lam ya'rifuha kang ora weruh sapa man ing telu iku lam ya'rifuha kang ora weruh sapa man ing telu ai tegese lam ya'rif ora weruh maknal wajibi ing maknane wajib wa maknal mustahili lan maknane mustahil wa maknal mustahili lan maknane mustahil wa maknal jaizi lan maknane jaiz, maka memahami 3 perkara itu, sifat wajib, karakteristik atau ciri-ciri Tuhan itu, ciri-ciri Tuhan dan ciri-ciri Nabi yang wajib, karakteristik yang wajib, karakteristik yang mustahil dan karakteristik yang jaiz, ini menjadi sebuah kewajiban bagi wong yang mukallaf, orang yang mukallaf. Maka barang siapa yang tidak mengetahui salah satu atau semuanya dari perkara itu, falaisa mongko ora ono sapa man iku biaqili kelawan den arani wong berakal. Iku biaqilin kelawan den arani wong berakal. Jadi apabila ada orang yang tidak memahami 3 perkara ini, wajib, mustahil dan jaiz, terutama bagi Allah dan Rasulnya, maka dalam kategori Imam Haramain orang ini dianggap orang gila, walaupun dia itu seharusnya mukallaf kok nggak paham siapa Tuhannya. Hari ini banyak memahami Allah melalui Allah, akhirnya mereka tersesat. Mereka nggak tahu sifat-sifat Allah, nggak tahu ciri-ciri Tuhan itu, nggak tahu al-ilahun Allah itu nggak tahu. Maka macam-macam, ada yang menganggap Allah itu Allah itu dibagi menjadi 3 jiwa. Jiwa rububiyah, jiwa uluhiyah,
dan asma wa sifat. Itu yang dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, dibagi. Nah, ketika suruh mencari dasarnya, menyebutkan dasarnya, mereka nggak bisa. Ya hanya teks-teks Quran saja. Mengambil makna pada teksnya sesuai dengan yang nafsirkan. Jadi wong sing bodoh atau ngaji karo sing ngaji kuwi bebas atas nama istihad. Jadi setiap orang walaupun bodoh itu bebas beristihad. Ini menurut saya berbahaya pandangan seperti ini. Dan ini banyak. Maka sampai tua mereka nggak paham siapa Tuhannya. Bahaya nggak paham siapa Tuhannya adalah ketika dia nanti mati, ruhnya itu nggak tahu kembali ke siapa. Nggak bisa membedakan antara Tuhan, Allah yang gaib dengan gaib yang hakiki, dengan gaib yang majazi kayak jin, malaikat, setan itu nggak bisa beda. Maka ketika meninggal, ruhnya disambut oleh bangsa Ifrit pun dia akan ikut. Bahaya sekali. Orang seperti itu mudah digoyahkan jiwanya melalui hawa nafsunya. Wa idza qila mongko nalikane den ngendikaake huna ing dalam ikilah bab, ing dalam ikilah keterangan ini. Maka apabila di dalam pembahasan ini kita sebutkan al-qudratu, opo al-qudratu utawi sifat kudrah, sifat kuwasa, iku wajibatun perkara kang wajib lillahi kedue Gusti Allah. Kana mongko ono, atau ini di sini kana mongko ono opo al makna makna kang den karepake, opo al makna kang den karepake, karena ada alnya. Opo al makna kang den karepake iku kudratullahi utawi sifat kuasane Gusti Allah, iku la yusaddiku orang benerake opo al aqlu akal bi adamiha kelawan ora anane sifat kudrah. Maka dari hal ini bisa kita pahami bahwa ketika ada sebuah statement, ada sebuah pernyataan bahwa meyakini bahwa Tuhan itu harus memiliki sifat yang kuasa, maka kita lantas bisa memahami apabila ada Tuhan yang tidak memiliki kuasa, maka dia bukan Tuhan. Gampang kok untuk menanyakan kepada Tuhan, orang yang dianggap Tuhan. Minta saja satu, dipanjangkan umurnya. Raja berkuasa sekalipun itu nggak akan pernah bisa dimintai. Aku njaluk didawakna umure. Itu nggak bisa. Yang kedua, saya itu minta dijaminkan surga. Itu nggak bisa. Menambah panjang umurnya 1000 tahun aja nggak bisa. Siapapun, presiden manapun di dunia ini nggak akan pernah bisa. Minta dipanjangkan umurnya 1000 tahun, panjangan usianya. Yang kedua, minta jaminan masuk surga, nggak bisa. Siapapun kecuali Tuhan. Maka yang bisa menjawab atau nyembadani atau memenuhi permintaan tadi itu dialah yang pantas, yang layak disebut sebagai Tuhan. Minta saja itu dipanjangkan umurnya. Yang bisa menjamin seorang atau dijamin ke neraka ya hanya Allah. Bahkan bukan amal seseorang, tapi ridho Allah. Nah, jadi ketika yang dimaksud di sini adalah kekuasaan Tuhan, maka dia langsung paham bahwa apabila ada sesuatu yang tidak berkuasa tetapi dipertuhankan, maka Tuhan itu adalah palsu. Mudeng. Ya. Mudeng ya. Jadi itu kosok wali logikanya itu seperti itu. Dimana? Bi aqli fa idza qila huna al qudratu wajibatun lillahi kana al makna qudratullahi la yusaddiqul aqlu bi adamiha li annal wajiba krana sak temene perkara kang wajib, li annal wajiba krana sak temene perkara kang wajib huwa yo al wajib perkara kang wajib kuwi
Huwa utawi perkara kang wajib. Jadi digandeng dengan dia sebagai akhir kata, kemudian dimulai sebagai awal kata, maka dimulai lagi. Li'annal wajiba krana sak temene perkara kang wajib huwa utawi al wajib. Nah, gitu loh. Huwa utawi al wajib iku allazi perkara la yusaddiqu kang orang benerake apa al aqlu akal bi adamihi kerawan ora anane allazi. Jadi yang dimaksud dengan perkara yang wajib itu adalah suatu perkara yang akal ini nggak bisa nerima ketiadaannya, dia harus ada. Maka saya kasihan kalau lihat di media sosial tuh orang sampai tua itu masih bingung, saya ini ateis. Kadang-kadang lucu, demi Allah saya ateis. Padahal memang ngomongnya ateis gitu loh. Orang lucu, demi Tuhan saya ateis. Emang ngomongnya ateis. Lah bukti ini apa? Kamu ngaku bertuhan, ngaku ya saya bertuhan. Ciri-ciri Tuhanmu apa? Nggak bisa nyebutkan dia. Tuhan ya Tuhan. Jadi dia mempertuhankan angan-angannya sendiri gitu. Bahaya ini, Mbak. Tuhan ya Tuhan. Pokok aku yakin ada Tuhan. Ya keyakinan yang seperti apa? Keyakinan yang seperti apa? Jangan-jangan Tuhanmu berbentuk. Kalau dia mengambil bentuk pasti bukan Tuhan. Tuhan kok terjebak pada ruang dan waktu. Nggak mungkin itu Tuhan. Nah, jadi kadang-kadang wong ki ngeleweh ning serius kayak gitu loh. Ya, jadi wagu. Kama kaya dene keterangan taqaddama kang wis dingin apa ma wa amal wajibu lan anapun utawi perkara kang wajib. Bi makna ma kelawan maknane perkara, kelawan maknane barang. Ma itu bisa dimaknani perkara, bisa dimaknani barang, bisa dimaknani ora. Ya, tergantung siyakul kalamnya, tergantung bentuk kalimatnya. Wa amal wajibu lan anapun utawi perkara kang wajib bi makna ma kelawan maknane barang yusabu kang den ganjar ala fi'lihi yusabu kang den ganjar ala fi'lihi ing atase nglakoni ma wa yu'aqabulan den siksa ala tarkihi ing atase ninggal ma fahuwa mongko utawi ganjaran fahuwa mongko utawi makna iku maknan suwiji makna akhara kang meneh. Maka di sini yang dimaksud dengan wajib itu hukumnya sama dengan berpahala. Berpahala kalau dilakoni, berdosa kalau itu makna dari wajib. Maka kalau dikatakan setiap santri Darussalam wajib ngaji, makna lainnya apa? Kalau dia ngaji berarti dia diapresiasi komitmennya untuk ngaji. Kalau dia nggak ngaji berarti diragukan komitmennya untuk ngaji. Berarti orang serius ngaji nih. Nah itu makna lainnya, makna sisi lainnya gitu loh. Mudeng orang sih? Halo, mudeng orang Mbak? Bahwa wajib itu menyimpan sebuah makna. Kalau dia meyakininya maka dia itu berpahala setiap detiknya. Dan apabila dia mengingkarinya, menjauhinya, meninggalkannya, maka dia berdosa setiap detiknya. Kamu yakin Allah itu ada, wujud, ada. Setiap detik kamu itu disuntak pahala. Setiap detik kamu hujan cahaya pahala. Ketika hatimu sudah putus cinta, Tuhan tidak ada, itu maka seketika itu kamu masuk ke wilayah kegelapan, mendapatkan dosa. Maka orang Islam, orang beriman itu setiap detiknya itu selalu hujan bergelimang pahala. Kalau kamu merasa ngelakoni sholat nembe ganjaran, puasa nembe ganjaran, ngelakoni deres Al-Quran nembe berpahala, kalian salah. Ya benar itu berpahala, tapi itu pahala di atas pahala. Pahala itu apa sih? Catatan kebaikan. Dosa itu apa? Catatan keburukan.
Implikasi dari pahala catatan kebaikan itu adalah nikmat. Nikmat itu wujudnya macam-macam. Anak ketenangan hati, nasib yang baik, rezeki yang melimpah, jodoh yang soleh-solehah, anak turun yang soleh-solehah. Itu implikasi dari pahala. Dosa catatan keburukan. Sementara siksa itu adalah implikasinya. Implikasinya adalah azab atau siksa. Hatinya nggak tenang, kemerungsung. Uangnya banyak tapi dari sumber yang haram, sumber korupsi. Kemudian apa? Hatinya akhirnya gelisah. Ya. Hidupnya sempit, ketemu polisi, ketemu aparat hukum selalu bergetar hatinya. Ketemu kiai selalu merasa berdosa. Begitu dikejar-kejar dosa. Orang itu bisa lari dari kesalahan tapi tidak bisa lari dari rasa bersalah. Orang bisa lari dari dosa, dari kesalahan, dari dosa, tapi dia nggak bisa lari dari azab, dari karma, balasan. Ya. Kamu bisa tenang kalau nggak ada orang, tapi kamu nggak bisa tenang selama masih ada Tuhan. Ya. Kamu tenang nggak ada polisi, nggak ada Pak Kiai, tapi kamu nggak bisa tenang karena Tuhan selalu ada. Kamu mati dihadang Tuhan, kamu udah nggak bisa lari di situ gitu loh. Disiksa. Jadi orang itu nggak pernah lari, nggak bisa lari dari perbuatan. Nyawa may ya'mal misqala khairai yara syarra. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Fahuwa mongko utawi makna iku maknan sewiji makna akhara kang meneh apa ma akhara kang meneh bahwa mongko utawi makna iku bahwa mongko utawi makna iku maknan sewiji makna akhara kang meneh iku laisa ora ana apa muradun makna kang den karepake apa muradun makna kang den karepake fi ilmi tauhid ana ing dalam ilmu tauhid. Maka makna-makna dosa pahala seperti yang di fikih itu bukan yang dimaksud gitu loh. Ya sama tapi intinya ya sama jangan intinya kalau istilah wajib di sini ya status akal kita untuk menerima, tetapi tetap implikasi wajib itu adalah tetap dosa pahala. Tapi dia Imam Haromen ini nggak ingin bermain di sisi dosa pahala, tapi ingin bermain di sisi ilmiah, sisi akademiknya bahwa perkara yang wajib seperti ini, yang mustahil seperti ini, yang jaiz seperti ini. Nah, ingin bermain di arah situ saja, nggak mau bicara dosa pahala. Ya itu benar ada, ini bukan itu yang dimaksud begitu. Ya nggak apa-apa, ini kan dialektika nih, dialektika niku nggih. Apa namanya? Dinamika keilmuan ngoten napa. Fala yastabihu mongko ora serupa apa fala yastabihu mongko ora serupa apa makna alaika ing atase sira apa al umuru perkara. Maka apakah ini berbeda begitu antara dosa yang dimaksud oleh dosa yang dimaksud dengan siksa dan pahala atau wajib yang di sini dimaksud adalah sebagai sebuah dialektika akademik. Naam nggih gitu loh. Naam nggih. Fala yastabihu mongko ora serupa apa makna laika ing ngatasi sira apa al amru. Apa al amru perkara naam nggih. Lau qila, nah ini lagi qila itu intinya apa ya namanya? Argumentasi lah, pendapat. Qila itu artinya qaul itu pendapat. Lau qila lamun den ngendikaake apa al wajib apa yajibu wajib alal mukallafi ngatasi wong mukallaf apa i'tiqadu nekotake apa i'tiqadu qudratillahi nekotake kekuasaane Gusti Allah apa i'tiqadu qudratullahi nekotake sifat kuasane Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Gusti Allah iku kana ana apa al makna kang den karepake iku kana ana apa al makna yusabu ala zalika den ganjar sapa wong mukallaf yusabu den ganjar
sapa mukallaf. Yusabu den ganjar sapa mukallaf. Ala zalika ing atase mengkono-mengkono i'tiqad wa yu'aqabu lan den siksa sapa mukallaf wa yu'aqabu lan den siksa sapa mukallaf. Mu'alaf dengan mukallaf beda nggih. Mbok nanti ketukar-tukar lagi. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kudune belajar agama itu malah dadi ustad. Sekarang kan lagi tren asal wong ayu ganteng mu'alaf langsung ditanggap dadi ustad. Enggak boleh orang itu pindah agama terus jelek-jelekkan agama sebelumnya, itu enggak boleh. Ya sudah pindah ranah privat kok. Agama itu la ikraha fiddin. Enggak boleh dibahas. Enggak boleh jelek-jelekkan agama sebelumnya. Ya enggak dijelek-jelekkan sudah tahu lah. Kalau dia itu lebih bagus enggak mungkin pindah kan begitu. Nah, sekarang kan ada tren orang kalau mu'alaf langsung jadi ustadz terus jelek-jelekkan agama sebelumnya, jadi pendeta siapa misalnya. Atau murtadin terus ngelek-ngelek Islam. Nah, begitu itu biasanya orang hanya sekedar cari cuan, orang begitu. Cari untung atau lari dari tanggung jawab. Biasanya dia dengan agama sebelumnya dia ada masalah biasanya. Masalah bawa dana umat, masalah apalah, intinya begitu. Makanya hati-hati. Iku kana ono apa al makna iku al makna kang den karepake yusabu ala zalika yusabu den ganjar sapa mukallaf. Kalau mukallaf orangnya dibebani syariat, kalau orang muallaf orang yang baru masuk Islam. Ala zalika ing atase mengkono-mengkono i'tiqad wa yu'aqabu lan den siksa sapa mukallaf ala tarki zalika ing atase ninggal mengkono-mengkono i'tiqad wa yu'aqabu lan den siksa sapa mukallaf ala tarki zalika ing atase ninggal mengkono-mengkono i'tiqad. Fafariku mongko utawi bedane baina ayyuqala ing dalem antarane lamun den ucapake. Fafariku mongko utawi bedane baina ayyuqala ing dalem antarane lamun den ucapake. Dan ucapake i'tiqadu utawi keyakinan. I'tiqadu utawi keyakinan. Jadi i'tiqad itu keyakinan atau nekotake nek wong Jawa ngomong. I'tiqadu utawi keyakinan kaza. Saiki tulisannya cilik banget. Oh. I'tiqadu utawi keyakinan kaza ing mengkono-mengkono qaul, pendapat-pendapat tadi itu di atas tentang pahala dan dosa, iku wajib. Ya. Maka kita meyakini bahwa orang yang mengetahui sifat dan orang yang tidak mengetahui sifat dan orang itu disiksa atau berpahala, maka berkeyakinan seperti itu hukumnya wajib. Ya. Karena syaratnya ibadah adalah iman. Kamu sholat tapi nggak tahu siapa Tuhanmu. Kamu sholat tapi kamu puasa tapi kau nggak tahu siapa Tuhanmu, maka kamu puasa sebetulnya untuk siapa? Jangan-jangan hanya untuk karena orang kepenak. Kamu sembahyang karena kenapa? Karena nggak tahu Tuhannya, sembahyang ya karena netepi hawa nafsunya sendiri. Aku pengen sembahyang kok, sembahyang untuk sembahyang gitu. Nggak tahu itu nyembahnya ke siapa. Pokoknya madhep kiblat, wudu, karena nggak tahu masalah ketuhanan. Dan ini banyak sekali di masyarakat. Maka kalian sebagai penerus para kiai, para ulama itu nanti punya kewajiban ngaji kitab seperti ini di masyarakat itu jangan diam, ngadakan majelis taklim. Ya, ngadakan majelis taklim. Majelis taklim itu bukan dablongan. Jangan sekali-kali santri ngaji kok dablongan. Orang bawa kitab itu santri dablongan. Bukan ngaji tapi itu gosip gibah ya. Ngaji orang bawa kitab itu gibah. Bapak itu ngaji kemana selalu bawa not, selalu bawa catatan, disebutkan dari kitab ini, disebutkan dari hadis ini, disebutkan. Jadi ilmiah. Orang ceramah itu hari ini kan paling sedangnya public speaking. Tidak lebih dari public speaking. Karena apa? Orang dua ini referensi, orang nyekeli kitab.
Asal ngomong, apalagi kalau suaranya wongnya ganteng, wongnya ayu, suaranya apik, bisa nembang. Wis lah akhirnya tuntunan menjadi tontonan. Tapi kita kadang-kadang ya Allah mengalami degradasi agama ini dari kita sendiri gitu loh. Iktikad utawi nekotake kada ing mengkono-mengkono kaul iku wajib wa baina ayyuqala lan ing dalem antarane lamun dan ucapake wa baina ayyuqala lan ing dalem antarane lamun dan ucapake al ilmu utawi sifat ilmu masalan ing dalem umpamane. Jadi sama seperti al qudrah tadi kan qudrah yang dicontohkan. Kalau dicontohkan al ilmu ya sama, iku wajibun wajib, sama al ilmu qudrah iradah sama basar itu sama saja. Sami mawon. Tadi hanya untuk contoh saja sifat salah satu sifat itu tadi. Li'annahu krana sak temene qaul, li'annahu krana sak temene qaul idza kila nalikane den ngendikaake al ilmu utawi sifat ilmu wajib lillahi ketuwe Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah, maka sifat mengetahui pun menjadi karakteristik wajib bagi Tuhan. Apabila ada sesuatu yang dipertuhankan kok tidak memiliki ciri-ciri ilmu, maka pasti dia bukan Tuhan. Dianggap Tuhan tapi masih ngaji sama sesuatu, berguru kepada Jibril, berarti dia bukan Tuhan. Dan kalian jangan salah loh ya, Hindu di Indonesia dengan Hindu di India itu beda loh ya. Hindu di India itu Tuhannya Brahma, Shiva, Wisnu. Kalau di Indonesia Brahma, Shiva, Wisnu itu dianggap dewa. Dewa itu nama lain dari malaikat, anggapan lain dari malaikat. Sesuatu yang suci dianggap dewa atau betara. Orang yang suci atau yang sekti zaman biyen. Kenapa kok bisa standarnya sekti? Karena orang tidak mungkin bisa menggapai kesaktian dalam pandangan orang dahulu itu kalau tidak mensucikan hatinya. Maka dia mendapat karunia kesaktian. Apabila dia mendapatkan karunia kesaktian, dewa, dia menjadi dewa. Atau kalau kita menjadi wali, nah itu dijadikan wasilah untuk menyembah Sang Hyang Widi. Dewa-dewa itu untuk wasilah menyembah Sang Hyang Widi. Kamu perhatikan orang Bali itu pasti Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wasi. So nggak pernah mereka bicara Brahma, Shiva, Wisnu, jarang. Ya ada yang menjadikan mereka sebagai wali, ada gitu. Tapi nggak sedikit juga yang mungkin nggak salah paham menjadikan sebagai Tuhan, terutama orang yang nggak paham agama Hindu. Akhirnya gampang nuduh yang aneh-aneh. Apakah mereka muslim? Jelas enggak, belum masuk kategori muslim. Tetapi apakah mereka beriman? Bisa jadi mereka beriman. Tapi iman kita dengan mereka beda. Dan itu nggak usah dipaksakan, harus sama. Nanti yang jadi hakim siapa? Allah. Kita dengan cara yang agama yang jelas-jelas menaseh kepercayaan sebelumnya, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi. Nah ini harus kalian pahami. Termasuk agama yang itu kan wal mu'minu wan nasoro wal yahudi was sobiin. Sobiin itu sopo. Itu harus kalian baca tafsirnya. Jadi artinya jangan gampang nuduh kafir marang wong, karena itu kafir ataukah mukmin itu wilayah ketuhanan. Wong angel hukum ini. Orang yang wis santri ya orang mesti setiap saat hatinya mukmin no. Muslim ya, mukmin nanti dulu. Nanti dulu. Pas rame-rame mukmin, pas dewekan wah bisa ngungkuli wong fasik ya kan. Kalau banyak orang soleh, kalau pas sendirian dia toleh ya kan. Pas sendirian, pas rame-rame alim, pas dewekan lalim. Kayak gue. Ini hanya supaya kita itu ketika wilayah iman itu adalah wilayah privat, kalian ngaji ini pun untuk diri kalian sendiri. Dan alangkah sangat emannya ilmu itu kalau hanya kalian gembol dewekan, hanya kalian nikmati sendiri. Sebarkanlah ilmu itu. Sebarkanlah apa yang sudah
kalian rasakan ketenangan, pemahaman itu kepada orang lain, keluargamu terutama, anak istrimu nanti. Ala tarki dzalika fafariqu baina ayyuqala i'tiqadu kadza wajibun wa baina ayyuqala al ilmu masalan wajibun iku wajibun wajib li anam krana sak temene qaul idza qila nalikane den ngendikaake al ilmu utawi sifat ilmu iku wajibun wajib iku wajibun sifat wajib lillahi ketuwe Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah. Karena mongko ono apa al makna kang den karepake anna ilmallahi ing sak temene ilmune Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah iku la yusaddiqu ora benerake la iku la yusaddiqu ora bisa benerake iku la yusaddiqu ora bisa benerake apa al aqlu akal bi adamihi kelawan ora anane sifat ilmu. Maka kalau ada sama itu Tuhan itu harus maha mengetahui. Ketika ada sesuatu yang dianggap Tuhan, kok Tuhannya dia masih punya guru, berarti itu bukan Tuhan. Tuhan kok belajar, Tuhan kok ngaji, lah gimana? Ya, dia berguru salah-salah bertuhan. Kan itu. Ada pertanyaan jam pinten ini? Wah, kurang 3 menit lagi. Besok kalau ngaji jam 4 nggih. Nek kula jam 4 kok saya belum di sini ya saya disamper. Sana dijemput. Ustaz itu dijemput enggak apa-apa. Kadang-kadang kelalen ngomong bocah yang urung atus sore, urung pempesan, kadang-kadang ngobrol-ngobrol salat asar anaknya ya kan. Kadangnya bojone bareng urung salat asar. Jadi sak sibuk-sibuknya kamu, Kang, itu masih sibuk Ustadz mesti. Kamu kan tinggal ganti salin, adus balik sekolah, kesel pada kesel ya. Kamu kesel ngabiskan uang, kalau ustadznya kesel nyari uang ya kan, pulang ya balik kerja sih kesel mikir nama siswa kayak rubet tanah sing urung lulus ya kan, balik nguber asar nguber jam 4 nguber ngaji, kadang-kadang kelalen, kadang-kadang keturun bareng, nah itu penyakit kesel banget keturun, nah nanti parani ya parani ketua kelasnya tanggung jawab, terus absennya jalan tuh di absen saya nggak mau, yang nggak masuk dicoret, jangan dikosongin. Ketua kelasnya tanggung jawab di absen, supaya nanti bisa diukur gitu loh, siapa yang aktif siapa yang tidak aktif. Ya. Saya kemarin ketemu alumni itu saya bersyukur, Kang ketat pundi Darussalam sama pondoknya sekarang, ketat Darussalam banget, ketat kepripun nggih maksudnya bocah orang nang pondok digoleti, bocah sing balela ya dielingna. Nah, ibaratnya bocah sing bangkang ya mandan di tubuhe ditindak kayak orang dicor gitu. Bocah hilang ya digoleti gitu. Nah, kemarin kan ada itu bocah hilang itu. Orang tuanya tanya anak saya ada di pondok, enggak, di pondok ternyata enggak ada. Ternyata dia ke tempat mbahnya dan di sana enggak ada sinyal. Nah, itu kan gawe geger akhirnya. Mbok menawa diculik, terus dicuri organnya. Onderdile dicoploki kan meteni. Ya. Nah, makanya kita itu yang dipasrai santri itu berusaha bertanggung jawab. Subuh dobrak-dobrak. Ya, kamu jangan seneng kalau dibangunin subuh itu, Kang. Berarti kamu aib, santri kok sampai digugai subuh itu aib. Ya, kudu tangi dewek, budal dewek dengan penuh kesadaran. Kalau karena apa? Yang namanya pemaksaan. Sebab sekali-kali saya itu turun gitu. Karena apa? Untuk mengontrol ben tidak kendor disiplinnya, disiplin jamaah loh nggih, disiplin ngaji sekali-kali. Tapi selebihnya saya pasarkan ke pengurus. Karena kalau selalu turun dan dipaksa, setiap pemaksaan itu hanya menimbulkan kepura-puraan. Ya pora? Iya, etok-etok manut, etok-etok. Padahal jebulora. Itu saya paham itu. Bahwa setiap pemaksaan itu hanya akan menimbulkan kepura-puraan. Tapi yang mbok yo wis gede ya sadar diri, mangkat ngaji dewek. Oh, kok wayahe ngaji. Oh, wayahe jamaah. Oh, wayahe mangan. Harus santri terus pinter-pinter nyuri waktu, tetapi tanpa meninggalkan kewajiban. Nyuri waktu apa? Ya nyuri waktu. Ada kesempatan apa segera. Oke, bar ngaji asal langsung nyuri waktu, mandi. Biasanya bar ngaji ini kan orang pada malas-malasan nggih, letakan nang kamar. Kamu jangan mandi dulu, santai-santainya terakhir gitu loh. Ketika temanmu perpegan antri di kamar mandi, kamu sudah santai-santai nunggu maghrib.
Kan masih ada waktu 1,5 jam. Kadang-kadang wis qomat maghrib lebih gedebek-gedebek rakaat kedua lebih pada wudu. Lah iku anu pada ngapa? Sekali lagi hidupmu hanya bisa kami yang kendalikan. Para guru-gurumu itu hanya bisa memfasilitasi. Maka jangan terlalu napa nggih? Jangan terlalu menggantungkan kebahagiaan, kesuksesan hidupku itu pada orang lain, jangan. Coba dari kalian sendiri kesadaran itu muncul. Kan kalian nanti senang ketika nanti reunian dengan teman-temanmu itu yang teman tutupmu ngaji itu, kamu bisa lebih sukses, lebih bojone lebih ganteng, lebih sugih. Ketemu reunian wis haji ya gitu. Jangan ketemu reunian kok kelas teman uripmu. Uripmu robas rabes ora genah kan melas gitu loh. Nah itu harus dimulai dari di pondok, harus dimulai. Disinilah kalian tuh digula mentah, digembleng. Al-Fatihah.